Itu satu kasus peristiwa yang sampai difilmkan. Apa itu? Tentang kasus Vina Cirebon. Anak muda sekarang kita ini adalah kerasukan. Bertahun-tahun dia di penjara, sudah 8 tahun di penjara, disiksa. Ternyata dia ngaku, saya nggak melakukan, saya dipaksa. Ngeri, emang kita nggak boleh menghalalkan yang haram, tapi kita juga nggak boleh mengharamkan yang halal. Itu banyak harus dipelajari untuk kalian tuh berani berkeluar-keluar. Ini ngaji baru kemarin. Betul. Ya, mengatakan ustadz sesat. Kembali lagi di podcast Humanity, podcast yang terdepan untuk kemanusiaan. Kali ini di podcast ini sangat spesial karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, susah ditemukan dimanapun. Meskipun kita satu gedung, tapi sangat susah ditemukan. Nah, bintang tamu kita siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Yaitu founder INH, yaitu Muhammad Hussein Gajah. Tadi kan bilang ini tamu yang luar biasa. Bukan luar biasa sebetulnya. Betul, apa dong? Lebih betul biasa di luar. Oh, biasa di luar. Iya. Bukan luar bioskop Iya, ya, bukan. biasa di luar. Biasa di luar. Jadi Pak Hussein ini ya bukan dalam artian jalan-jalan atau apa, tapi dia siar untuk menyerukan Palestina ke seluruh Indonesia. Podcast kali ini Pak Hussein kita tidak akan membahas Palestina dulu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu dengan Pak Hussein. Kita akan bahas sisi-sisi lain tentang Pak Hussein yang jarang orang ketahui ya. Ngikutin gak sih perkembangan yang lagi dibicarakan di Indonesia? Tentu yang sekarang lagi viral, yang tidak bisa dibendung keviralannya gitu kan. Itu satu kasus peristiwa yang sampai difilmkan. Apa itu? Tentang kasus Vina Cirebon. Apa menurut antum tuh menariknya tentang kasus Vina ini? Menariknya karena kasus ini katanya sih sejak 2016 terjadinya. Artinya sudah 8 tahun. 8 tahun Ya kan? Baru terkuak sekarang. Baru terkuak sekarang. Itu pun sumbernya katanya karena orang kerasukan. Betul. Ya kan? Betul. Dan ini bukan ranah saya untuk bicara siapa yang benar siapa yang salah, karena kita kalau bicara siapa benar siapa salah di sini, ini dampaknya itu merugikan beberapa pihak. Betul. Ya kalau saya mengatakan, oh yang benar polisi gitu kan, sudah menangkap pelaku, tapi kan ternyata kalau saya nonton di TV One itu ternyata ada salah satu sosok yang mengaku salah tangkap. Ya lagi Saka, rame-rame. namanya Saka. Iya, Ya. Bertahun-tahun dia di penjara, sudah 8 tahun di penjara, disiksa. Ternyata dia ngaku, saya nggak melakukan, saya dipaksa. Dipaksa mengaku ya. Setelah 8 tahun kasihan banget itu. Iya betul. Nah tapi di sisi lain, kalau kita juga terlalu sembrono mengatakan ini murni kecelakaan, nggak bisa kita menjadikan orang yang kesurupan sebagai sumber gitu ya. Tapi kan kita juga menjaga perasaan keluarga si korban. Betul. Ya, keluarga Vina dan pacarnya gitu ya, yang meninggal terlepas apakah dibunuh atau karena kecelakaan, Allah alam gitu ya. Biarlah itu sudah ada mereka yang mengupas tuntas kasus ini ya. Tapi ini untuk pembelajaran buat teman-teman semua. Saya senang sekali mengutip quote-nya seorang perempuan dari Amerika, namanya Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt ini istrinya dari Presiden Amerika ke-26 yang namanya Benjamin Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ya, FDR. Nah, Ibu Roosevelt ini pernah bilang seperti ini: small minds discuss people. Pemikiran kecil discuss membicarakan orang-orang. Betul. Average minds discuss events. Rata-rata orang. Orang yang memiliki pemikiran rata-rata standar berdiskusi tentang kejadiannya. Ya, betul. Great minds discuss ideas. Otak yang pemikiran yang besar, banyaknya itu mikirinnya ide di balik peristiwa ini. Betul. Jadi ada tingkatan. Orang awam bicarain orang-orangnya. Siapa sih? Kenapa sih mereka nggak masuk dalam ranah kenapa ya? Siapa sih? Siapa korbannya? Siapa pelakunya? Betul, gitu ya. penasaran. Kemana perginya? Ya, siapa yang terlibat? Masih bicara masalah siapa. Itu orang yang memiliki pemikiran. Jadi dia disibukkan bicara sosok-sosoknya gitu kan. Meskipun kalau itu ranah polisi, penyelidik itu ya.
Tapi bukan berarti kepolisian itu mereka pemikiran kecil, karena itu tugas mereka gitu kan, bukan tugas kita. Sudah kewajibannya. Orang kedua bicara peristiwanya. Wah, ini peristiwa ini, masalah ini gitu kan, lokasinya di mana gitu ya, kapan waktunya, kemudian juga apa penyebabnya gitu ya. Betul. Tapi ketika kita mau masuk ke dalam tahap great minds, pemikiran yang besar, orang yang berpikir lebih dalam, kita bicara ide di balik peristiwa ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, apa kira-kira solusi ke depannya? Biar tidak terjadi lagi. Ya, apa hikmah bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil petik dari peristiwa ini? Nah, kita bahas di situ aja. Kita nggak mau masuk ke golongan small mind atau average mind ya. Betul. Ya, lebih baik kita masuk ke great minds gitu. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Kenapa? Pergaulan bebas. Yes, right. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi buat para ibu-ibu di sana, buat bapak-bapak di sana, adik-adik, pelajaran yang kalian ambil kasus Vina ini, hati-hati. Jangan biarkan anak-anak kita, anak perempuan kita, adik-adik perempuan kita, kakak perempuan kita itu kelayapan. Ya, boncengan sana sini ya, dengan teman-teman yang ngumpul dengan teman-teman pacarnya gitu kan. Fitnahnya itu sudah pasti itu otomatis tuh akan menjadi fitnah, dan itu akan menjadi objek. Betul. Menjadi objek orang-orang yang memang sedang kerasukan. Anak muda sekarang kita ini adalah kerasukan. Tontonannya tontonan yang vulgar, yes, ya, nggak tersensor dengan platform yang memang sengaja. Teman-teman, kita ini lagi jadi objek loh. Anak muda Indonesia hari ini jadi objek serangan perang ideologi itu. Jadi ditanamkan pemikiran-pemikiran rusak, konten-konten rusak, yang outputnya keinginan untuk melampiaskan hasratnya kepada orang yang tak tepat dan di waktu yang tidak tepat. Betul. Yang ujungnya pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan. Ini ya, ide ini yang mau kita ambil ya gitu loh. Adapun sisanya ya kita jangan mau terlalu masuk dalam ranah itulah. Pesan Pak Hussein memang benar ya. Ini juga tetap ada relate-nya ke kemanusiaannya Pak Hussein ya. Ya. Jadi ya ini namanya perkembangan zaman. Memang kita tidak bisa menampilkan itu ya. Memang perkembangan zaman, dunia semakin tua, makanya kita sendiri yang akan memprotek anak-anak kita sendiri ya. Dengan pendidikan yang bagus, agama yang bagus, adab yang bagus ya. Itulah semua. Jadi yang bisa kita petik di situ memang kita harus lebih menjaga anak-anak kita lagi. Ya. Anak kita, adik kita, kakak kita, semua sahabat kita, teman-teman kita, terutama kita sendiri. Iya, makanya saya juga tidak mau panjang sih membahas kasus Vina ini ya, karena terlalu riskan ya. Ada yang tadi kata seperti Pak Hussein itu, kita kalau mau ngomong ini jadi berpihak kemana? Karena memang sudah ada sensitif pihak yang berwajib lah yang adalah. Ya. Mudah-mudahan kita doakan kasusnya cepat terungkap saja ya. Ya, terungkap dengan asas keadilan. Betul. Nah, jangan terungkap tapi ternyata ada hal-hal yang janggal gitu kan. Iya. Karena ya kalau bilang janggal ya sangat janggal lah. 8 tahun dari 2016 sekarang muncul filmnya, akhirnya jadi terkuak. Jadi ya sudah, silakan simpulkan sendiri saja. Saya tidak mau kemana-mana. Karena kita sekarang lagi ngobrol sama Pak Hussein. Kata Pak Hussein tuh tadi kita ngobrol di belakang tentang musik yang halal dan haram. Bagaimana nih pandangan Pak Hussein terhadap isu yang sekarang lagi diperbincangkan? Bermula saat Ustadz Adi Hidayat ditanya dalam satu forum tentang hukum alat musik. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Pertama, ini standar kami. Saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Ustadz Hidayat, Masya Allah, kalau bahasa kita ini al-alim al-mu'tabar. Ya, seorang alim berilmu yang memang sudah banyak makan
asam garam gitu kan. Enggak, bukan asam garam, asin garam sebetulnya. Asin garam. Oh, asam mah itu lebih ke ini ya. Asam Asam tuh kayak apa? buah, Iya, buahnya iya, asam. Kalau asin. Tapi yang lazimnya asam garam. nah, itu harus diluruskan betul. Karena garam itu kan asin juga asam ya. Asin ya. Kalau bau ketek asam. Iya. Jangan sampai deh gitu ya. Oke. Nah, tapi jadi Ustaz Hidayat ditanya tentang hukum musik. Ya beliau fair. Sikap beliau menjauhi musik karena beliau ahli Al-Qur'an. Betul. Nggak suka dengan musik. Tapi kalau ditanya hukumnya, beliau jelaskan berbagai pandangan para ulama. Betul. Ulama salaf, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan. Saking beliau ini memang di bidangnya itu kan bidang beliau tuh, bidang bahasa itu bidang beliau banget. Ya, jadi beliau ingin mempermudah agar masyarakat bisa mencerna bahwa musik itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi. Sudah ada, tapi namanya bukan musik. Kalau musik ini kan bahasa Yunani kan. Yeah. Ya, tapi dulu itu orang-orang Arab menyebutnya itu syair. Syair itu bahasa Arab aslinya syair. Pelakunya namanya syair. Jamannya syu'ara. Nah, ada surat dalam Al-Qur'an itu syu'ara, para penyair. Kalau diterjemahkan secara literal ke bahasa Indonesia artinya penyair. Dan penyair, syair yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, konteks bahasa Indonesia itu adalah padanan kata, puisi gitu kan. Itu syair kan. Tapi kata Ustaz tadi Hidayat, mafhum atau penjelasan atau makna syair yang original ya di masa Nabi dan sebelum Nabi itu tidak sekedar kata-kata yang tersusun, tapi itu mengandung notasi, mengandung suara, mengandung nada, mengandung musik di situ. Meskipun namanya bukan musik ya, tapi mencakup ada musik di situ. Yeah. Nah, jadi ketika dia ingin menyederhanakan pemahaman untuk masyarakat umum dengan menggunakan ini surat untuk para pemusik, ada yang nggak terima. Nggak terima, itu nggak benar, nggak ada ulama terdahulu itu mengharamkan apa mengatakan syair itu surat pemusik. Yang nggak ada Joni. Gitu kan kalau kata beliau. Nggak ada Joni gitu loh. Tapi antum tonton antum bahas yang lebih dalam lah. Masalahnya banyak yang ikut-ikutan menyinyir, menghina Ustaz Hidayat ini nggak paham ilmu nahwu, sorof, ilmu balagho, ilmu mantik, ilmu wadha, ilmu arut, ilmu banyak sekali lah. Itu banyak harus dipelajari untuk kalian tuh berani berkoar-koar. Ini ngaji baru kemarin. Betul. Ya, mengatakan Ustaz sesat gara-gara ya Allah. Ya. Aduh. Saya ketika saya bicara tentang Al-Qur'an dengan hadis dan hadis misalnya di beberapa forum dikritik. Ini Husain Gaza sejak kapan jadi ustadz? Gitu kan. Ya, dia kan aktivis gitu. Saya perlu saya nggak pernah mengaku sebagai ustadz ya, enggak, alhamdulillah masih jauh. Tapi apakah saya perlu memperlihatkan ijazah saya? Saya ini kuliah di Gaza, di Universitas Islam Gaza, jurusan Syariah Islamiyah. Jadi itu juga pembahasan saya di sana ketika saya membahas masalah hadis, membahas masalah agama, membahas masalah Al-Qur'an. Memang itu bidang kami di sana gitu loh. Tapi kan banyak netizen ini kan karena sudah terlanjur dengki, terlanjur benci, tidak mau melihat ke arah sana. Betul. Jadi musik ini, kalau itu saya sudah bicara tentang awal mulanya kan. Pandangan saya bagaimana? Ya, betul. Ya, saya lebih memilih seperti pandangan Ustaz Hidayat atau pandangan Ustaz Abdul Somad, ya. Pandangan ulama-ulama yang juga tidak sedikit, banyak yang musik ini sesuatu yang seperti kalam. Kalau istilah Yusuf Qaradawi rahmatullah alaih, seperti kalam musik ini. Ya. Kadang ada kalanya dia haram, ada kalanya dia makruh, ada kalanya dia boleh, ada kalanya dia bahkan harus. Ya, mubah itu artinya boleh. Mubahnya boleh. Atau ada kalanya dia harus gitu loh. Harus. Dan yang penting kita jangan, teman-teman ingat teman-teman. Ya kita selama ini selalu digeret ke narasi hati-hati kamu menghalalkan sesuatu yang haram gitu kan. Itu mengubah hukum. Yes. Ngeri, emang kita nggak boleh menghalalkan yang haram. Tapi kita juga nggak boleh mengharamkan yang halal. Bagaimana kalau ternyata musik itu halal? Kita terlalu ngotot mengharamkannya. Enggak, itu haram. Hati-hati. Karena banyak itu ulama kritik, ulama mu'tabar, ulama salaf juga ketika mereka mengatakan musik atau syair atau nada-nada itu halal, mereka juga ada pijakannya, ada pondasinya. Betul. Itu kan? Nah, yang kaget. Jujur kaget saya baru kemarin ngeliatnya ada videonya. Oke lah. Kita anggap
bahwa alat musik itu haram. Ya kan yang dipermasalahkan kan alat musiknya. Ya ada hadis itu saya zamanun au fi ma'ana ya saya zamanun yastahilluna al-khamar, kemudian juga zina ya, kemudian juga harir gitu kan. Dan al-ma'azif. Ini ya redaksinya kurang lebih seperti itu redaksinya. Ada sebuah hadis yang Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa di mana manusia ini, umatku ini menghalalkan khamar, miras, Betul. kemudian juga zina, kemudian juga mengharamkan harir, sutra, dan mengharamkan alat musik. Ya. Alat musik, ma'azif, itu alat musik. Jadi yang haram alat musik atau musiknya? Alat musiknya. Haram bermain gitar, haram bermain yang mengeluarkan musik. Itu kan kalau lihat redaksi hadisnya kan, ma'azif, alat musik itu loh. Nah, kalau yang diharamkan alat musiknya, kita nggak boleh main gitar. Saya mau nanya, gimana dengan beatbox? Dia tidak memakai alat musik. Nggak pakai alat musik, tapi mulut itu bisa menghasilkan seperti musik, Yes. gitu kan? Apakah haram juga? Waduh. Ayo. Iya. Banyak para munsyid, para artis-artis nasyid Indonesia, ya bahkan dunia juga, karena mereka mengambil fatwa haramnya alat musik, jadi mereka udah kita bernyanyi tanpa musik, tanpa menggunakan alat musik, makanya pakai beatbox gitu ya, atau akapela gitu kan. Betul, akapela. Ya, artinya kan boleh kan? Boleh. Tapi ada ulama kita nih, ya lihat mereka ini ya, mengharamkan itu. Apa hukumnya big box? Memainkan iringan nada lagu dengan mulut. Ya sepanjang itu musik, seperti musik dalam bentuk suara, irama, itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Jadi kalau semua serba haram seperti ini, bagaimana? Gaza itu, para pejuang-pejuang Gaza itu mereka mereka itu dalam membangkitkan semangat juang itu dengan Musik. Taqaddam zalzil zalzala, zalzil zalzil zalzala, kum zalzil zalzala, zalzil amna Israel. Dan itu kalau saya sendiri ketika mendengar lagu nasyid itu di tengah bombardir, itu ada rasa keberanian tuh. Dan kalau kalian tahu liriknya, masya Allah itu. تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. Keras banget itu liriknya tuh, memang membangkitkan semangat. Apakah itu juga diharamkan juga? Aduh, hati-hati teman-teman. Jadi ini ranah yang tidak sempit. Betul. Ini ranah yang luas. Ya, musik-musik yang melenakan, yang membuat kita terjerumus pada kerusakan, kemaksiatan, itulah yang kita semua sepakat itu haram. Betul. Tapi musik yang ketika kita mendengarkannya itu mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita pada Rasulullah, ya, mengingatkan kita pada surga, betul. Gitu kan, pada amal baik. Bagaimana itu bisa haram? Iya. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Banyak juga mungkin dari musik jadi tergerak hatinya untuk ke arah yang lebih baik ya. Ya, itu banyak kok kasus orang barat yang masuk Islam karena musik itu. Jadi nggak semudah itu. Kalau kita mau mengkritik lain kali teman-teman, kita masuk dulu ke referensi yang lebih dalam. Jangan asal kayak burung beo gitu. Ya, mendengar kajian. Ya. Oh iya, oke, langsung ikut-ikutan nyerang. Alhamdulillah, siapa kita? Nah, jadi begitu ya. Ya, selesai ya. Belum ya? Ini baru mukadimah. Belum aku. Ntar lu teman-teman kalau kalian nonton ini ya, ini kalian ya saya ajak untuk subscribe dulu. Jangan sampai ini nggak di-subscribe. Jadi channel INH ini channel lembaga kemanusiaan yang saya dirikan ketika tahun 2018, dan sebetulnya sih konten utamanya untuk mempublikasikan program-program kemanusiaan yang kita laksanakan di Gaza untuk transparansi gitu kan. Orang kan sering bertanya-tanya, bener gak sih bantuan kita nyampe ke Gaza? Nyampe gak sih? Tuh kita berikan, kita sajikan bantuan baik itu di Gaza, di negara-negara ya di luar ya, negara Yaman, negara bahkan di Indonesia pun ada kita tampilkan. Maka subscribe biar kalian tidak ketinggalan konten-konten terkini dari INH for Humanity. Takbir. Wah, Bapak. Tuh, jadi gitu pesannya juga kita untuk validasi distribusi ini ya adanya di INH ini. Ya. Nah, oke, kita ke selanjutnya. Katanya Pak Husein kemarin baru pulang dari Mesir. Ya, ada apa tuh di Mesir? Apakah mencari si Ramses kedua kah atau mencari apa di sana? Cleopatra kan? Iya, betul.
Kemana nih? Gimana Pak Hussein kemarin, seru atau tidak? Apa saja yang Anda lakukan? Ya, jadi tim saya yang di Gaza itu penanggung jawabnya itu sedang keluar dari Gaza ke Mesir dulu. Kenapa? Untuk koordinasi di Mesir. Karena bantuan di Gaza ini semakin habis, semakin terbatas. Dan bantuan yang masuk ke Gaza ini diperjualbelikan dan mahal harganya. Maka tim kami ke Mesir dan saya menyusul dia untuk koordinasi langsung di Mesir, melihat juga kondisi Mesir juga sebagai negeri perbatasan dengan Gaza kan. Di sana sekaligus kita juga membawa bantuan yang tidak sedikit juga ya. Kita datangi rumah sakit di sana yang ada banyak pasien-pasien. Gaza yang sedang dirawat di rumah sakit di Mesir, kita kasih bantuan tunai, kita hibur, kemudian kita berikan angkat semangatnya gitu kan. Kita juga bantu para mahasiswa-mahasiswi Gaza yang juga lagi kuliah di Mesir. Nah, kita juga sambil memantau gimana proses persiapan untuk program kurban. Nah, jadi kemungkinan tahun kali ini kita nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita kurbannya di Gaza. Ya, kita kumpulkan dana kurban, kemudian kita sembelih sapi, domba di Gaza. Tapi kali ini kan Gaza sudah hancur lebur. Betul. Hancur lebur. Begitu juga tempat-tempat pemotongan hewan, begitu juga peternakan-peternakan juga sudah benar-benar tidak bisa diandalkan lagi. Jadi kemungkinan ya kalau terus seperti ini kita akan sembelihnya di Mesir. Sembelih di Mesir hewan-hewan kurbannya. Lalu kita akan masukkan ke Gaza ya dengan berbagai kerumitannya. Yes. Tapi ini juga update dari teman saya yang ada di Mesir kemarin tuh, dia bilang ada kemungkinan masih ada peluang kalau sebelum hari Idul Adha ini agresi berhenti, ceasefire tercapai, gencatan senjata tercapai, kemungkinan kita bisa memasukkan hewan-hewan kurban itu untuk disembelih di Gaza. Kita doakan bersama, berarti masih ada banyak kemungkinan. Ya. Tapi ketika kemungkinan itu tidak bisa, berarti kita punya plan B juga, ya. yaitu disembelih di Mesir tadi ya. Dengan berbagai cara, gimana pokoknya yang penting rakyat Palestina bisa merasakan indahnya kurban juga. Ya, kurban ini acara katanya qarubaya qarobu, kurbanan, qarib, dekat. Qarib itu bahasa Arab artinya dekat. Dan kurban ini artinya cara kita, media kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kurban. Ya. Sebetulnya cara mendekatkan diri kita ini kan banyak ya, dengan ibadah, gitu kan, ya dengan sholat, puasa. Ya. Tapi kurban ini khusus dinamakan kurban karena ini benar-benar media yang sangat efektif untuk mendekatkan diri.
Di sisi lain para pejuang Gaza juga mereka berkorban. Hmm. Nah, korban mereka selama ini ya dengan darah dan nyawa mereka. Iya. Itulah perjuangan mereka, itu jihad mereka. Mempertahankan negeri para nabi, mempertahankan kehormatan kita umat Islam. Ya ketika mereka sudah banyak berkorban untuk kita, untuk perjuangan menjaga Masjidil Aqsa. Mereka sudah banyak berkorban untuk menjaga kehormatan kita umat Islam yang sedang diobrak-abrik oleh Israel dan Amerika dan sekutunya. Maka kali ini kita yang berkorban. Betul. Kita berkorban untuk Palestina. Karena kalau ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kita hari ini, mereka adalah warga Palestina. Ya. Sekitar sebulan setengah yang lalu, tim INH ini menjadi tim pertama, lembaga INH menjadi lembaga pertama yang berhasil memasukkan 15 ton daging segar ke wilayah Gaza bagian utara. Jadi kita punya jalurnya, punya jalannya, ya bisa tembus ke sana. Alhamdulillah, itu animo masyarakat senang sekali. 15 ton, bayangkan. Bayangkan 15 ton. Kita bagi-bagikan ke sana, mereka senang sekali. Berbulan-bulan mereka tidak pernah makan daging, kita kirimkan. Ya, dan kita ingin kali ini tidak aja 15 ton, kita mau 100 ton, ya kan? Makin meningkat lagi. Ya, kita makin meningkat lagi, teman-teman. Kita ya kalau selama ini kita sudah kurban di lokal misalnya, kali ini ya di Palestina harga mahal. Disitulah pengorbanannya, disitulah perjuangannya. Betul. Ya, karena korban ini kan di antara syarat kurban itu adalah kita yang memberikan yang terbaik. Jangan kita punya uang lebih berinya yang murah-murah. Yaitu itu kurbannya nggak sempurna itu. Tapi kita yang berikan yang terbaik untuk mereka, karena warga Gaza mereka berkorban dengan darah dan nyawa dan harta mereka. Nah, jadi begitu ya sahabat INH, yang ingin berkurban nanti kita sisipkan linknya di link deskripsi, atau bisa kunjungi website kami di inh.or.id. Sekarang saya lagi senggang, jadi setelah Idul Fitri memang saya sengaja ya saya batasi panggilan saya untuk kajian. Dulu itu sebelum Idul Fitri itu kajian saya itu 1 minggu 7 hari. 1 hari itu bisa beberapa titik. Kalau hari weekend itu bisa 7 titik tuh, 1 hari itu. Tapi setelah Idul Fitri saya batasi kajian saya hanya di Jumat, Sabtu, Ahad. Di 4 harinya ya kita banyak juga aktivitas ya yang juga sangat urgent untuk dihandle. Ya. Jadi gitu, insya Allah kita juga akan sering-sering podcast lagi di sini ya. Aduh, alhamdulillah, amin. Pokoknya teman-teman please ya teman-teman, ayolah kita sama-sama berjuang. Kita yang bikin kontennya, tim kami di Gaza yang mengambil resiko, ya mengambil resiko turun ke medan tempur, turun ke tenda-tenda untuk membagikan bantuan. Tugas kalian sederhana apa? Subscribe dan share. Betul. Share aja. Masa konten-konten lain yang menyediakan channel-channel lain yang menyediakan konten-konten, mohon maaf ya, sampah, itu bisa trending, viral, padahal betul, tidak ada manfaatnya. Hanya pamer-pamer sana sini. Masa konten sebagus ini tidak viral? Come on guys. Oke. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyak ke teman-teman Anda agar banyak yang lebih tahu tentang info kurban di Palestina ini. Ya. Oke. Terima kasih untuk podcast kali ini, Bapak Husein. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sedikit dari kita sangat berarti untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.